Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Anak-anak catatlah yang menurut anak-anak penting ya. Dicatat di buku catatannya. Sudah? Untuk mempersingkat waktu, Bu Guru langsung ke materi pertama. Perjuangan para pahlawan. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi ini adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Next, ke selanjutnya contoh kata tanya. Di sini ada 6 kata tanya. Tentu saja anak-anak sudah mengetahui kata tanya apa saja itu. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, untuk pengertiannya tentu saja anak-anak sudah tahu apa fungsi dari kata tanya apa. Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa itu untuk menanyakan tokoh dalam cerita atau orangnya ya. Di mana itu untuk menanyakan tempatnya. Kapan itu menanyakan waktu. Mengapa, sebab, akibat atau alasan. Bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Jawaban tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat itu berarti jawaban tertulis. Tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Next. Muatan IPS, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Di sini yang pertama adalah Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman bersedekah dia ya 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sini ada Yupa. Kemudian sikap kepahlawanannya ada yang pertama adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya dan dermawan. Nah, di sini Bu Guru tidak bisa menjelaskan panjang lebar mengenai sejarah para tokoh dan peninggalannya. Nanti anak-anak baca modul dan mozaiknya. Modulnya di tema 5, sedangkan mozaik di 4E. Ya, di sana anak-anak bisa membaca dengan lengkap, ya. Di sini hanya Bu Guru tuliskan poin-poin saja. Next, lanjut. Yang kedua, Kerajaan Kertanegara atau Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya, yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas untuk menolak, atau Bu Guru ulangin ya. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Candi Singasari. Nah, seperti ini. Ada gambarnya di sana. Next. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Ya, sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam pemimpinan rakyat atau jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, itu ada gambar di sana prasasti Kedukaan Bukit ya, Kedukan Bukit.
Nah, seperti contoh yang Bu Guru sajikan. Next. Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Ini ada gambar Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang kelima, Raden Patah, Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Di sini ada Bu Guru tampilkan Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanannya adalah menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajahan. Kemudian pelajaran muatan IPA, penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama, merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat memantulkan, dapat dibiaskan. Nah, itu adalah sifat dari cahaya, sifat-sifat cahaya. Kemudian percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, contoh yang lain, perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman anak-anak melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Ya, itu lubangnya itu harus lurus. Ya, cahayanya ditaruh di paling depan itu, paling belakang. Kemudian anak-anak lakukan seperti di layar laptop atau handphone anak-anak, seperti itu ya. Itu merambat, sifat cahaya yang merambat lurus. Kemudian contoh cahaya merambat lurus, nah seperti ini contohnya. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut, seperti pada gambar yang telah Bu Guru tampilkan. Itu ya, menembus benda-benda bening. Cahaya itu menembus benda bening. Next. Contoh-contoh cahaya menembus benda bening, nah seperti ini. Dah. Next. Kemudian dapat dipantulkan. Cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, ini cahaya itu dapat dipantulkan seperti gambar yang telah Bu Guru tampilkan, ya. Nah, di sini Bu Guru akan menambahkan sedikit. Adapun hukum pemantulan cahaya yang berbunyi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Nah, itu adalah hukum pemantulan cahaya. Yang tadi Bu Guru sebutkan itu adalah bunyinya, ya. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Nah, itu anak-anak diingatkan, ya. Ingatkan hukum pemantulan cahaya. Sudah? Sebelumnya cahaya yang dipantulkan itu oleh benda disebut sinar pantul, ya nak, ya. Cahaya yang dipantulkan oleh benda itu disebut dengan sinar pantul. Sudah? Next. Sifat cahaya selanjutnya, contoh-contoh cahaya dapat dipantulkan. Nah, seperti
yang Bu Guru sajikan ya. Next, dapat dibiaskan oleh, Bu Guru ulang, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Sudah? Nah, di sini peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut dengan pembiasan. Bu Guru ulangi, peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut dengan pembiasan. Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya di sini Bu Guru berikan contoh, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Nah, itu adalah cahaya dapat dibiaskan, contohnya ya. Kemudian seperti yang Bu Guru tampilkan ini, pensil yang dicelupkan ke dalam air ya. Padahal anak-anak memasukkan pensil yang utuh atau yang sempurna. Anak-anak masukkan, jadi di sana terlihat seperti patah dia. Nah, itu adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kemudian lanjut. Contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, ini yang Bu Guru beritahu tadi ya, dasar kolam renang tampak lebih dangkal, padahal kalau anak-anak masuk ke dalam kolam renang itu dalam ya, atau dalam sekali. Kemudian lanjut. Pembelajaran 2 muatan PPKN, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berbunyi, nah sudah itu, simbolnya adalah kepala banteng. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Next. Muatan SBDP nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Nah, ini adalah notasi balok. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis para nada. Nah, itu yang garis-garis itu disebut dengan garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Jika yang bulat itu tinggi, berarti nadanya tinggi. Jika dia rendah, berarti nadanya rendah. Sudah? Kemudian muatan bahasa Indonesia, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan runtut atau berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Muatan IPA, mengurai atau penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi.
pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma seperti contoh. Nah, anak-anak, penguraian cahaya ini nama lainnya juga adalah dispersi cahaya. Itu peristiwa mengurainya atau penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau Mejikuhibiniu ya. Nah, langsung next. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Nah, sudah. Untuk pembahasan materi atau penjelasan dari Bu Guru sudah selesai. Anak-anak, untuk tambahan materi yang lain, ingat dibaca mozaiknya, mozaik 4E dan modul tema 5 ya, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sudah. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat.